Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu konsep latihan untuk meningkatkan kekuatan otot. Tubuh kita adalah kendaraan yang menopang kehidupan kita dari saat kita lahir sampai kita menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Tanpa kendaraan yang berfungsi dengan baik, segala mobilitas atau kegiatan kita pasti akan menjadi terbatas. Meningkatkan kekuatan fisik sangatlah penting, terlebih di saat yang tidak menentu seperti ini. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like untuk dapat membantu pertumbuhan channel ini. Dan juga tekan tombol subscribe serta bel notifikasi untuk selalu mendapat update video-video terbaru dari saya. Untuk memperoleh manfaat penuh dari video ini, Anda sangat dianjurkan untuk menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk mengecek kolom deskripsi. Di dalam tubuh kita terdapat dua jenis otot, yaitu otot fast twitch atau type 2 muscle dan slow twitch atau type 1 muscle. Seluruh kegiatan yang memerlukan intensitas yang tinggi dan kekuatan maksimal melibatkan fast twitch muscle. Sedangkan otot slow twitch banyak digunakan pada kegiatan fisik dengan intensitas rendah tetapi berlangsung dalam waktu yang lama. Sebagai contoh, pelari sprinter mengandalkan otot fast twitch-nya. Sedangkan pelari maraton mengandalkan otot slow twitch. Pada video kali ini, fokus utama kita adalah pada peningkatan kekuatan otot fast twitch atau otot serat tipe 2. Kita akan membahas suatu konsep latihan otot yang dinamakan micro workout. Walaupun mudah dan simpel, tetapi latihan fisik membutuhkan waktu dan konsistensi sebelum kita mulai dapat merasakan hasilnya. Latihan fisik agar dapat mulai menghasilkan perubahan membutuhkan waktu minimal 3-6 bulan. Inti dan kunci utama dari latihan fisik adalah konsistensi dan kesabaran. Percuma saja misalnya kita terlalu menggenjot latihan secara mati-matian selama 3 minggu pertama. Kemudian kita merasa kelelahan dan tidak termotivasi setelahnya. Lebih baik kita berlatih dengan intensitas yang sedang, tetapi tidak terlalu memaksa, sehingga motivasi dan konsistensi dapat dijaga secara lebih stabil dalam kurun waktu 3-6 bulan ini. Saya ingatkan kembali, kunci utama dari latihan kekuatan fisik adalah konsistensi dan kesabaran. Setelah Anda merasakan manfaat dari pola latihan ini, maka dengan sendirinya Anda akan merasa lebih termotivasi lagi untuk terus melakukan latihan kekuatan fisik. Karena pola latihan ini sudah terbentuk menjadi suatu kebiasaan di pikiran Anda. Dan Anda dapat melakukannya tanpa harus melibatkan emosi dan motivasi. Untuk lebih jelasnya, tonton video saya tentang filosofi menyikat gigi. Linknya terdapat di kolom deskripsi. Konsep latihan yang akan saya ajarkan di video ini adalah konsep micro workouts. Konsep latihan micro workouts dapat digunakan untuk segala jenis latihan atau gerakan apapun yang melibatkan gerakan otot atau kekuatan fisik. Untuk pemula, misalnya kita pilih satu jenis latihan fisik yang sederhana saja, yaitu push-up. Katakan Anda mampu maksimum melakukan 20 kali push-up non-stop dengan form yang sempurna. Maka untuk micro workout ini kita mau lakukan 9 kali repetisi untuk setiap setnya. Sepanjang hari, setiap Anda ingat dan setiap Anda sempat, lakukan push up sebanyak 9 kali. Misalnya sebagai contoh bisa dilakukan setiap Anda setelah selesai buang air kecil, Anda lakukan push up 9 repetisi. Atau misalnya setiap kali Anda melewati kamar mandi, Anda lakukan push up sebanyak 9 repetisi. Jadi semisal dalam satu hari Anda dapat melakukan sebanyak 10 set. Jadi total dalam satu hari Anda sudah melakukan 90 total repetisi push up. Jika Anda melakukan micro workouts ini setiap hari selama 30 hari, maka dalam 30 hari tersebut, total repetisi yang Anda lakukan adalah sebanyak 2.700 repetisi push-up, tanpa harus memaksa dan ngotot. Hal ini bisa kita analogikan seperti kita menabung.
Hal yang perlu diingat adalah dalam melakukan jenis latihan apapun, selalu lakukan setiap repetisi dengan kualitas yang baik. Jangan berkompromi dalam hal ini. Lebih baik Anda melakukan lebih sedikit repetisi dengan kualitas yang baik, ketimbang melakukan repetisi yang lebih banyak tetapi dengan kualitas yang buruk. Selalu ingat, jangan berlatih sampai ngotot. Jika Anda sudah tidak kuat, jangan dipaksa. Istirahat, dan lakukan kembali nanti. Pastikan saat Anda melakukan push-up ini, saat proses turun, atau saat otot dalam keadaan kontraksi eksentrik, lakukan dengan perlahan dan terkontrol. Kemudian saat proses naik, atau saat kontraksi otot konsentrik, lakukan dengan cepat dan eksplosif. Kunci utama dalam meningkatkan kekuatan otot adalah antara Anda melakukan latihan dengan beban yang lebih berat atau lakukan latihan dengan kecepatan dan eksplosivitas. Saat otot Anda dalam keadaan kontraksi konsentrik, jangan melakukannya dengan perlahan, karena hal ini akan meningkatkan kemungkinan seseorang mengalami cedera. Selain itu juga otot tipe 2 yang mau kita latih ini, aktivasinya akan menjadi minimal jika kita melakukan secara perlahan. Lain halnya saat kita melakukan latihan untuk melatih serat otot tipe 1, yang mana beban yang digunakan sangatlah ringan. Dan sekali lagi, hal ini tidak menjadi pokok pembahasan kita di video kali ini. Konsep micro workout ini juga lebih baik untuk dilakukan karena jumlah stres hormon atau kortisol yang diproduksi akan lebih sedikit dibandingkan dengan kita melakukan intensitas latihan yang tinggi selama 1 jam atau lebih. Terlebih lagi jika kegiatan keseharian kita sudah banyak hal yang menyebabkan kita menjadi stres. Kunci utama yang lain dari latihan kekuatan fisik adalah memiliki kemampuan memanage tingkat stres kita sehingga menjadi minimal. Karena penting sekali untuk diketahui bahwa dalam keadaan stres, maka tubuh kita tidak akan dapat bertumbuh dan menjadi lebih kuat. Selain itu, kinerja sistem saraf juga sangat terganggu saat tubuh kita dalam keadaan stres. Dalam keseharian kita, juga penting sekali untuk melakukan pernafasan dalam atau deep breathing, dan juga menjaga postur tubuh yang baik. Link video tentang pernafasan dalam dan juga postur tubuh dapat Anda temukan di kolom deskripsi. Ini sangat penting untuk ditonton. Seorang ahli bela diri legendaris, Bruce Lee, pernah mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan tidak dalam keadaan yang tenang akan membuatmu melakukan hal tersebut pada level kemampuan yang lebih rendah dari yang seharusnya kamu miliki. Orang yang tegang akan menurunkan level kemampuannya. Inilah mengapa para praktisi bela diri tingkat tinggi selalu mengikut sertakan latihan meditasi dalam program latihannya. Bahkan pasukan khusus di Amerika, Navy SEAL, menerapkan latihan meditasi pernafasan yang dinamakan box breathing untuk memberi mereka konsentrasi dan ketenangan pikiran saat menjalankan suatu misi. Anda juga dapat melatih teknik pernafasan ini. Link videonya terdapat di kolom deskripsi. Kunci utamanya adalah untuk tidak terlalu memaksa saat melakukan latihan fisik ini. Inilah yang disebut dengan farmer's strength atau kekuatan petani. Para petani biasanya melakukan kegiatan fisik dengan tidak memaksa. Saat mereka sudah merasa lelah, mereka akan beristirahat. Dan kemudian setelah selesai beristirahat, mereka akan melakukan hal tersebut kembali. Dan mereka melakukannya sepanjang hari. Alhasil mereka memiliki kekuatan fisik yang jauh di atas rata-rata. Bahkan mungkin melebihi orang yang sering ke gym. Jadi saya ulang kembali, konsep micro workouts adalah Anda melakukan latihan-latihan kecil sepanjang hari. Intinya adalah tidak memaksa dan tidak perlu ngotot. Ini tentunya terbalik dengan konsep umum yang kita ketahui bahwa latihan otot itu harus selalu memaksa dan harus ngotot. Tapi justru faktanya adalah sebaliknya, dan Anda dapat buktikan sendiri hasilnya. Kemudian juga sangat penting untuk mengelola atau memanage stress level Anda. Karena
Jika stres level Anda terlalu tinggi, maka tubuh Anda tidak akan bisa beradaptasi dan menjadi lebih kuat. Channel ini memiliki banyak sekali video tentang cara mudah untuk latihan meditasi yang dapat dilakukan semua orang, kapan saja dan di mana saja. Silahkan Anda tonton, linknya terdapat di kolom deskripsi. Ingat, di situasi yang serba tidak menentu ini sangatlah penting untuk dapat mempelajari dan mengembangkan berbagai macam skill esensial semacam ini.